Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai kebaktian kita di Minggu siang ini. Kita satukan hati, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini, diambil dari kitab Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pergilah padanya, engkau yang lelah, bebanmu diangkat, hatimu lega. Bebanmu diangkat, hatimu lega. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami,
Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian kita minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Marilah kita membaca dengan secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Yesus berpesan dalam ayatnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersih
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita minggu ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah Merdeka dari Perbudakan. Warta yang pertama, pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, setelah khotbah, kita akan memberikan persembahan kasih sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan Pendeta Epander M. Lumentobing SSI, yang akan pindah pelayanan ke HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, dapat memberikan persembahan kasih melalui Sintua Banjar atau transfer ke rekening Huria dan memberitahukan bukti transfer ke Bendahara Huria. Yang kedua, Sinode HKBP Distrik 8 DKI. Mulai hari Selasa sampai Kamis tanggal 18 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2020 akan dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 8 DKI bertempat di Hotel Novotel Mangga 2, Jakarta Utara. Peserta dari HKBP Kebayoran Lama yaitu Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH, Sintua Yansen Pasaribu Utusan Sinode Distrik, dan Dr. Andus Antonius Simanjuntak Utusan Jemaat sekaligus Tim Audit Keuangan Distrik 8 DKI. Yang ketiga, pisah sambut pendeta fungsional. Sesuai SK Eporus HKBP nomor 31 garing pendeta garing SK garing 01 garing 2020 dan SK Eporus HKBP nomor 32 garing pendeta garing SK garing 01 garing 2020 memutuskan Pendeta Jojor Boru Pardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dan Pendeta Epander M. Lumentobing SSI sebagai pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender, sedang dilaksanakan pisah sambut Pendeta Jojor Boru Pardede STH dengan Pendeta Epander M. Lumentobing SSI. Dan pada hari Minggu 23 Agustus 2020, di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama akan dilaksanakan acara pisah sambut Pendeta Epander M. Lumentobing SSI dengan Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Yang keempat, kebaktian Minggu 23 Agustus digabung. Sehubungan dengan acara pisah sambut pendeta fungsional pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kebaktian pukul 7.30 WIB dan kebaktian pukul 10.30 WIB digabung masuk menjadi pukul 8 WIB. Kebaktian pukul 14.30 tetap berjalan seperti biasa. Diharapkan kepada perwakilan pengurus 16 Banjar dan pengumuman-pengumuman KOR untuk dapat menghadiri acara tersebut. Yang kelima, mulai hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kebaktian pukul
7.30 WIB dan kebaktian 10.30 WIB digabung masuk menjadi kebaktian pukul 9 WIB berbahasa Batak, dan kebaktian pukul 14.30 berbahasa Indonesia tetap berjalan seperti biasa. Waktu pelaksanaan kebaktian ini akan ditinjau kembali sampai ada perubahan keadaan kehadiran jemaat. Yang keenam, kebaktian Minggu HKBP Kebayoran Lama ditayangkan secara live streaming untuk kebaktian pukul 30, kebaktian 10.30, dan kebaktian 14.30. Serta tetap menyediakan acara berbahasa Indonesia dalam bentuk cetakan dan ada format PDF yang dibagikan oleh Situa Banjar melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat ibadah masing-masing. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat yang pertama. Selama di tangan Yesus, aku memelukkannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aku memelukkannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budimu, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ketika saya sapa Shalom Alaihem, semua menjawab wa Alaihem Shalom. Shalom Alaihem. Mari kita baca firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kita baca secara responsoria di bawah topik memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan berkata kepadamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik kepadanya keadaannya padamu.
Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kafot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku, segala kemuliaan bagimu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasanya kebaikan Tuhan baru setiap pagi dan sampai selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Kita bersyukur, bersukacita, mengagungkan nama Tuhan karena besok tanggal 17 Agustus 2020 adalah kemerdekaan, perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan tagline Indonesia Maju. Sebagai perayaan yang disebut dengan Crown Anniversary, ulang tahun berlian 75 tahun. Karena itu mari kita berikan semangat untuk perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 besok. Merdeka! 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 Itu baru merdeka. Jadi kita harus semangat meskipun kita sedang dibayang-bayangi kesusahan karena virus kodil COVID-19 ya. Jadi sekarang orang sudah sangat alergi mendengar corona. Jadi jangan sebut virus corona. Virus kodil bilang supaya dia segera berlari dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tanggal 6 Agustus jam 7 pagi seorang istri mendekati suaminya yang sedang membaca koran sambil minum kopi di teras. Lalu istrinya berkata, "Pak, besok hari istimewa." "Iya, mah. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Bahkan sangat istimewa karena ada tagline Indonesia Maju disebutkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi kita tidak bisa merayakan secara gegap gempita seperti tahun-tahun yang lalu. Adanya perayaan-perayaan yang begitu menggembirakan." Lalu suaminya berkata, "Ya, benar itu, Mak. Dan puji Tuhan, terima kasih corona datang ke Indonesia." Langsung istrinya memotong, "Shh, jangan main-main dengan omongan, Pak. Masa kamu bersyukur datang corona ke Indonesia ini, ke dunia ini?" Habisnya tahun-tahun yang lalu suami-suami di RT 12 ini sangat menderita kalau merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh dilanjut slide kita. Mama, saya, jantung saya. Lanjut.
Ditanam dengan baik kembali? Belum tentu. Ini menjadi kekhawatiran. Jangan-jangan perayaan kita hanya secara seremonial tetapi tidak mencakup Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini topik yang sangat penting bagi kita adalah merdeka dari perbudakan. Merdeka dari perbudakan. Dan tema sentral bulan Agustus adalah merdeka dari kegelapan. Dan di minggu pertama tanggal 2 sangat jelas dikatakan di sana adalah menjauhi, menghindari, menolak suap dan korupsi. Dan tanggal 9 adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Mengisi kemerdekaan itu sendiri adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan hari ini bagian dari tema sentral tadi, merdeka dari kegelapan, adalah merdeka dari perbudakan. Boleh lanjut slide-nya. Tentang kemerdekaan ini sangat mendasar diletakkan Indonesia, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lebih tinggi dari Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Di pembukaan, boleh kita sama-sama membaca yang di bawah itu. 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena tidak sesuai lagi, maka seluruh produk perundang-undangan secara internasional dan secara nasional adalah anti perbudakan. Di dalam rejim hak asasi manusia itu ditetapkan ada 3 yang harus diperangi di sana. Apa itu? Penjajahan, perang, dan perbudakan. Itulah hakikat yang mendalam dari rejim hak asasi manusia. Maka siapapun negara manapun yang melakukan penjajahan akan dilawan dunia. Siapapun yang melakukan peperangan akan dilawan dunia. Siapapun yang melakukan perbudakan akan dilawan dunia. Inilah kemajuan modernitas yang dialami oleh bangsa-bangsa di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Semua negara harus meratifikasi undang-undang anti perbudakan. Kalau ada negara tidak melakukan itu, akan dilawan oleh PBB dunia. Indonesia juga termasuk di situ. Tetapi pertanyaan, masihkah ada penjajahan? Masihkah ada perbudakan? Masih. 350 tahun Indonesia diperbudak oleh Belanda, 3,5 tahun diperbudak oleh Jepang. Pengaruhnya masih sangat besar. Perbudakan, pola baru terjadi. Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tapi Indonesia belum merdeka dari perbudakan karena perdagangan manusia. Human trafficking sangat tinggi di Indonesia, khusus perdagangan anak di bawah umur, human trafficking di bawah anak di bawah umur sangat tinggi di Indonesia. Mungkin tidak dipublikasi, tapi data-datanya di KPAI, di Komnas Anak, dan di Bareskrim sangat tinggi perdagangan anak. Itulah pola perbudakan baru di zaman modern. Masih terjadi. Keadaan situasi yang terjadi dalam teks kita ini tidak lagi kita alami karena kita sudah merdeka 75 tahun. Tapi masih ada perbudakan pola baru, perbudakan penjajahan secara ekonomi. Sekarang Indonesia sedang terancam krisis ekonomi akibat dari COVID-19. Jika turun 1 level lagi, maka Indonesia akan krisis ekonomi. Kita berdoa supaya di perayaan 75 tahun ini, supaya bangsa kita kuat melawan itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Memang tidak dijajah lagi secara fisik, tidak lagi diperbudak secara fisik, tapi kita masih diancam secara ekonomi dan secara politik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh merdeka. Situasi yang terjadi
bagi bangsa Israel. Tidak dikehendaki Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengkehendaki adanya perbudakan. Tuhan melawan perbudakan. Tapi sejarah Israel tidak bisa menghindari adanya perbudakan. Perbudakan karena perang, maka tawanan-tawanan perang yang dimenangkan oleh Israel akan mendatangkan budak baru. Dan ini harus dipelihara menurut ketentuan Tuhan. Tuhan tidak bisa menghapus langsung perbudakan itu. Karena sejarah Israel harus terjadi perbudakan. Tapi Tuhan menetapkan jika ada budak, hanya bisa diperbudak selama 6 tahun. Jika ada yang melanggar itu, maka akan berhadapan dengan hukum Tuhan. Dan tahun ke-7 harus dimerdekakan. Maka saudara-saudara, hari ini pada ulang tahun yang ke-75, kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan kemerdekaan Indonesia? Perbudakan tidak ada lagi, tapi masih banyak orang yang diperbudak oleh kemiskinan, oleh ketidakmampuannya, oleh kebodohannya, dan oleh banyak hal ketidakberdayaannya. Maka hari ini kita disuruh Tuhan, kamu yang sudah dimerdekakan, merdekakanlah orang lain. Maka mari kita lihat, tidak perlu kita pikirkan perkara-perkara besar, perkara kecil pun bisa kita lakukan. Lebih dahsyat boleh itu mengubah banyak orang. Boleh dilanjut slide-nya. Seorang perempuan yang luar biasa, perempuan yang sangat legendaris, yang lama bahkan sampai matinya bekerja di India, di Kalkutta. Boleh lanjut? Mother Teresa. Boleh kita baca bersama-sama di sana saudara-saudara? 1, 2, 3. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan sepenuh cinta. Dengan cinta yang besar. Great love. Cinta yang sepenuhnya, sepenuh hati. Perkara-perkara kecil. Saya sering kali mendapat kejutan di masa Covid ini. Ada orang, Pak Pendeta lagi masak pecal ini. Pak Pendeta mau? Oh, dikirim. Sepiring pecal mendatangkan kebahagiaan. Gak usah besar-besar. Kita lagi masak pecal agak lebih banyak. Kita telepon tetangga, Bu, mau sayur pecal? Anak-anak gak datang makan di rumah. Wah, itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Kita mungkin tidak diberi talenta melakukan perkara besar. Seperti Einstein dengan rumusnya EMC kuadrat. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk menciptakan bom seperti Einstein. Kita tidak diberi Tuhan talenta untuk membuat bola lampu seperti Thomas Alva Edison. Kita tidak diberikan Tuhan talenta untuk seperti Newton dengan rumusnya gravitasi itu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita talenta sekecil apapun. Boleh mengubah banyak orang. Maka kita tidak perlu harus tunggu bisa melakukan perkara besar baru kita katakan saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Tidak perlu. Saudara pernah melihat ada orang hanya dia punya bakat mendengar, banyak orang datang konsultasi kepadanya. Dia hanya kemampuan mendengar tapi banyak orang konsultasi sama dia. Banyak orang terhibur. Tapi banyak orang, kenapa kamu tidak mau menjadi berkat? Saya masih miskin. Tidak ada kata miskin kita menjadi berkat. Tuhan katakan, kamu yang sudah dimerdekakan, merdekakanlah orang lain. Saya belum punya apa-apa, saya masih miskin. Yes, tapi Tuhan sudah menyuruhmu. Lakukan, lihat, pikirkan apa talenta yang ada dalam dirimu. Maka jadikan itu menjadi berkat bagi orang. Boleh lanjut slide-nya. Maka saudara-saudara, ketika dikatakan merdeka dari perbudakan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah syukuri kemerdekaanmu. Boleh saudara yang di sebelah kanan saya membaca Ulangan pasal 5 ayat 15.
Di depan saya ini membaca Galatia pasal 5 ayat 13. Kita boleh belajar dari firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana perintah Tuhan hari ini merdeka dari perbudakan. Sudah boleh sebelah kanan saya baca Ulangan pasal 5 ayat 15, 1, 2, 3. Iya, jadi bagi orang Israel ada waktu-waktu tertentu yang istimewa. Yang pertama dikatakan hari Sabat. Ingatlah hari Sabat itu karena kamu dahulu adalah apa? Budak di Mesir. Dan Tuhan sudah membebaskanmu dari perbudakan Mesir. Maka ingatlah setiap hari Sabat. Gak perlu kita berdebatkan lagi Sabat itu Sabtu atau Minggu. Yang jelas Minggulah kita peringati. Ingatlah. Jadi sungguh orang yang tidak ingat kebebasannya dari dosa. Sungguh orang yang tidak tahu mengucap syukur. Dia sudah dibebaskan dari kematian karena dosa. Jika ada orang tidak beribadah kepada Tuhan. Itulah Pak. Itulah arti yang sangat penting. Dikatakan ingatlah hari Sabat. Lagi orang Yahudi juga punya perayaannya itu disebut dengan tahun Sabat. Itulah teks kita. Tahun Sabat adalah tahun ke-7. Itulah tahun ke-7. Tahun pembebasan setiap budak. Ini khusus budak orang Ibrani. Kok bisa orang Ibrani punya budak orang Ibrani? Bisa. Karena kemiskinan dan karena utang. Maka dia menempatkan dirinya menjadi budak. Tapi hanya 6 tahun dia budak untuk membayar utangnya. Membayar kemiskinannya. Tahun ke-7 harus dibebaskan. Maka ingatlah kemerdekaanmu. Galatia pasal 5 13. 1, 2, 3. Iya. Kamu sudah merdeka. Ada orang Kristen sudah usia 60 tahun, sudah dimerdekakan 60 tahun dari dosa. Lalu ditanya, kenapa tidak ikut perjamuan kudus? Saya penuh dosa. Itu belum merdeka. Karena dosa tidak berkuasa lagi bagi kita. Tetapi jangan pernah karena dimerdekakan menjadi merdeka melakukan dosa. Tetapi marilah saling melakukan apa tadi katakan? Saling melakukan kasih. Itulah tanda orang yang merdeka. Ada orang salehnya luar biasa. Seperti guru-guru agama. Seperti imam-imam Yahudi. Yang sedang berjalan kesalehannya luar biasa. Bahkan hukum yang 10 itu dirubah, ditafsirkan menjadi 666. Dia kuasai itu. Titik komanya dia kuasai itu. Tapi ketika dia lewat dari orang yang sedang dirampok, berdarah-darah, dia hanya melihat kasihan, lalu dia lewat. Salehnya luar biasa, ibadahnya tidak pernah absen. 7 kali baca Taurat Tuhan, tapi dia hanya mampu mengatakan kasihan, dia lewat. Lalu siapa yang lewat kembali? Ada orang Samaria yang selama ini dituduh tidak masuk surga karena dituduh pendosa luar biasa, yang dikatakan ramun dan patut ngolum ramu doho pardosa doho ninna akahala Israel. Tapi ketika dia lewat, dia lihat orang yang dirampok itu, apa yang dilakukan? Dia bersihkan darahnya, dia pangku, masukkan ke keledainya, lalu dibikin di penginapan, dibayar kalau kurang, minta nanti ini alamat saya. Telepon kalau sudah ada telepon atau WA saya kalau sudah ada WA waktu itu. Lalu siapa yang dikatakan orang yang sudah merdeka? Orang Samaria. Dia memang pendosa, tapi dia tahu dia sudah dimerdekakan.
maka dia memerdekakan orang lain. Mari kita bersepakat hari ini. Galatia 5, boleh saudara baca di rumah nanti. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada banyak di sana rentetan, bahkan sampai ke penyembahan berhala, pertengkaran, luar biasa. Boleh kita buka sambil lihat. Galatia pasal 5. Banyak sekali katakan di sana. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dikatakan lagi lebih jelas di sana bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wih, luar biasa. Mari kita bersepakat, nggak usah dulu besar-besar, nggak usah dulu bagaimana menyelesaikan soal perselingkuhan, perzinahan. Hal kecil dulu kita selesaikan hari ini. Apa itu? Dikatakan di dalam Galatia tadi ada perselisihan, amarah, kedengkian. Ini dulu yang pertama kita selesaikan. Saudara-saudara, seberapa keras pun suaramu di luar sana, seberapa hebatnya kau membentak orang di luar sana, mari bersepakat, sintua, jemaat, seluruhnya kita di lingkungan gereja ini jangan ada yang memaki orang, minimal di gereja ini. Saudara suka memaki orang di luar, melangkah satu langkah ke gereja ini, mari berhenti memaki orang, minimal di gereja ini, supaya kita merdeka benar-benar. Nggak usah dulu pikirkan yang besar-besar. Merdeka dari kedengkian. Di gereja ini jangan ada pertengkaran. Di gereja ini jangan ada saling membentak, merendahkan orang, jangan ada di gereja ini. Di kompleks ini minimal, mungkin Anda tidak bisa menahan amarah Anda, di keluar dulu dari gereja ini, dari lingkungan gereja ini. Marah-marah di situ. Tapi minimal di lingkungan gereja ini, merdekakan dulu diri saudara dari amarah, kedengkian, dendam, dan benci. Bersepakat dulu kita. Kalau ada yang memaki, membentak di gereja ini, segera minta maaf supaya ada pertobatan bagi kita. Siapapun. Karena orang yang suka merendahkan orang di luar sana karena kehebatannya mungkin. Tapi di gereja ini jangan pakai itu. Kalau Anda sempat merendahkan orang di gereja ini, segera minta maaf supaya kita benar-benar merdeka. Nggak usah dulu pikirkan yang besar-besar. Yang kedua, kemabukan. Mungkin yang hadir ini ada yang tersinggung waktu dia masih naposo. Ketika saya larang jangan minum di sini, luar ke sana minum, saya bilang. Mungkin ada. Atau yang di luar sana sedang menonton live streaming, naposo, mungkin dia sudah menikah. Saya katakan, saudara-saudara, saya tidak melarang Anda minum, mabuk, tapi jangan di gereja ini, keluar. Saya bilang. Mungkin ada yang tersinggung, tapi tujuan saya, kalau kuda kita sampai juga mampu di garis lingkungan gereja ini minum dan mabuk-mabukan, apalagi kehormatan kita. Tidak ada. Lalu orang mengata, emang orang sedang diperbudak kalau minum alkohol? Iya. Waktu saya melayani di Sumatera Utara, ada satu gereja yang saya layani. Saya baru pertama dilantik, minggu depannya saya sudah khotbah. Apa yang aneh di situ? Ketika saya sedang berdoa mau menyampaikan khotbah, amin saya bilang. Sintua tinggal 2 orang laki-laki. Ramai datang Sintua itu. Tinggal hanya 2 orang. Lalu saya katakan tutup khotbah, amin, penuh lagi Sintua itu. Saya heran, Sintua di sini bim salabim. Amin, buka khotbah, hilang Sintuanya. Amin, tutup khotbah, Sintuanya tiba-tiba datang. Ini kayaknya kampung sulap, saya bilang. Datang yang maragenda. Maaf, amang jangan kencang-kencang, amang di sini Sintuanya kencang-kencang katanya. Sekencang apa Sintua di sini, saya bilang. Dia bilang ketika amang pendeta tadi amin sedang minum tua di depan gereja itu Sintua itu semua. Bayangkan khotbah pendeta Sintuanya martambul di kuda itu. Hai madah, senang itu. Tapi ada disuruh mata-matanya, kapan pendeta selesai khotbah? Pernah khotbah saya singkat supaya selesai mereka. Apa dikatakan di konsistori? Pak pendeta singkat kali khotbahnya. Masih 2 gelas ku minum tadi katanya. Mau enggak ini saya bilang itu.
Lalu saya berdoa, saya ingatkan mereka tidak mau bertobat. Marah saya diserang. Yang penting saya tidak gugai udon pedite katanya begitu. Lalu apa yang terjadi? Saya bergumul, baru 3 minggu saya dapat jawaban. Apa jawabannya? Bentuk gereja itu ada bangku begini, ada bangku di sini, ada bangku di sini. Bagaimana memikirkan, saya pikir. Lalu saya bilang, oke, yang bertugas di sebelah kiri saya. Sintua yang tidak bertugas di sebelah kanan saya. Minggu pertama, kedua saya katakan itu, baru beberapa orang di situ masih tinggal di belakang sana supaya cepat lari mereka. Tapi lama kelamaan mereka malu karena jemaat menegur. Sesudah beberapa minggu, Sintua meskipun ada yang gondok hatinya, tetapi tetap di situ. Enggak mungkin dia cabut dari situ saat khotbah saya. Memang luar biasa perbudakan karena minum alkohol ini. Saudara-saudara, saya dulu sangat kuat minum alkohol. Merokok. 10 tahun lebih saya sudah lepas merdeka dari alkohol. 1 tetes pun alkohol. Kecuali karena pesta gereja dipaksa amang minum angger biron. Gitulah terpaksa lah itu. Atau habis para Pulau Nabadia. Amang pada tahun dulu mengalojak nyon. Dikasih 1,5 gelas. Saudara-saudara, kita berpikir hal-hal besar, hal-hal kecil pun kita belum. Yang terakhir, merokok. Saudara mulai mengatakan, masa rokok bisa memperbudak? Ada pernah pendeta mengatakan, Utahayan, bagaimana saya menyelesaikan rokok ini? Saya nggak pernah bisa selesai merokok. Saya bilang, niatmu yang menyelesaikan itu. Saya 10 tahun lebih tidak pernah. Jangankan 1 batang rokok, sangarsip pedang. Meskipun saya menahan diri kalau ada Sintua atau Ruas sedang ngomong merokok, dia terpaksa saya menderita, tapi saya tahan itu. Tapi saya mau katakan, saya tidak suka rokokmu, saya mau katakan. Saudara-saudara, Anda merdeka karena uang membeli rokok itu adalah uang saudara. Tapi mari kita bersepakat dulu. Boleh enggak kita tidak merokok di lingkungan gereja ini? Sehebat apapun perokok kita. Supaya kita lihat dulu, kita mau berperkara dulu, jangan dulu kita pikirkan besar-besar. 3 yang pertama tadi, jangan memaki orang, jangan menghina orang, jangan merendahkan orang di lingkungan gereja ini. Yang kedua adalah jangan lagi ada mabuk-mabukan di gereja ini. Mari kita bersepakat. Apa nama baik yang mau kita katakan dengan itu? Tidak ada. Dan yang ketiga adalah mungkin kita perokok berat, tapi boleh tidak bersepakat kita. Jangan ada puntung rokok di lingkungan gereja ini. Boleh nggak kita bersepakat dengan itu? Karena dengan 1 batang rokok saudara mengancam paru-paru banyak orang di lingkungan gereja ini. 3 hal ini saya pikir merdeka. Saya dulu waktu sampai di Kebayoran Lama ini masih ada Sintua yang merokok di konsistori, tapi bersepakat kami. Saya kenal siapa Sintua perokoknya luar biasa, tapi ketika saya lihat dia mau membuka rokoknya, maaf, yang Marisa jauh luar katanya. Dia keluar dari konsistori. Ini hal baru, hal yang baik. Karena 1 rokok itu bisa membahayakan paru-paru orang lain. Merdeka. Mari kita, yang kedua adalah memerdekakan orang lain. Saudara buka Yesaya 68 ayat 6 dan di depan saya membuka Roma 8 ayat 20 sampai 21. Mari baca saudara pertama, Yesaya pasal 58 ayat 6, 1, 2, 3. Belum dapat? 1, 2, 3. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Boleh baca saudara Roma pasal 8 ayat 20 sampai 21, 1, 2, 3. Iya, sangat luar biasa tadi dikatakan di dalam teks kita apa itu tadi. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan
bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Ini tugas kita. Kita yang sudah dimerdekakan Kristus, merdekakan orang lain. Lihat ada orang berjalan pikirannya kosong, tegur dia. Ada orang selalu murung jika duduk di dekat saudara, tegur dia. Tanya dia, apa masalahnya? Kita yang sudah merdeka harus memerdekakan orang lain. Terakhir, minggu depan pendeta kita, Evander Luban Tobing, akan menyelesaikan tugasnya di HKBP Kebayoran Lama. Dan akan melayani di gereja yang baru, di Perumnas Klender. Dan ada pendeta yang baru, yaitu pendeta Jojor Boru Pardede. Tentang pendeta Evander Luban Tobing. Hari ini kita diingatkan, mengingat apa yang sudah dilayani oleh pendeta Evander. Mungkin dompet kita belum cukup untuk menyatakan ucapan syukur atas pendeta Tobing. Melayani kurang lebih 5 tahun di gereja kita ini. Tapi hari ini kita tidak mengukur dompet kita mengucapkan syukur. Tapi dari rasa hati kita yang tahu mengucap syukur akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan orang-orang yang melayanimu. Maki marah hari ini kita berikan yang terbaik buat pendeta Evander Luban Tobing. Supaya beliau dengan sukacita meninggalkan gereja kita ini tanggal 23 minggu depan. Dan dikukuhkan menjadi pendeta, kita mengganti beliau, pendeta Jojor Boru Pardede. Apapun kelemahan, kekuatan pendeta Jojor, terimalah dengan sukacita. Itu adalah utusan Tuhan. Jika ada kekurangannya, mari kita ingatkan. Jika ada kelebihannya, mari kita syukuri. Kita ucap syukur. Boleh kita pulang dengan sukacita. Boleh dilanjut terakhir slide kita. Orang memberi tidak pernah miskin. Ya. Only by giving are you able to receive more than you already have. Luar biasa kata-kata ini dari John Rohn. Begitu luar biasa dikatakan, hanya dengan memberi Anda bisa menerima lebih dari apa yang telah Anda miliki. Ada orang berpikir dengan memberi maka kurang tabungannya. Tidak pernah orang. Memberilah, tidak akan kurang tabungannya. Saya percaya dengan itu. Saudara-saudara, dengan memberi orang tidak akan pernah kehilangan. Bahkan dikatakan tadi, hanya dengan memberilah kita akan menerima apa lebih dari apa yang telah kita miliki. Umat Tuhan dikatakan bebaskan, merdekakan. Memang hanya memerdekakan, hanya membebaskan budak itu sudah cukup. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka belum punya pekerjaan yang baru. Maka berikanlah mereka hal yang cukup sampai mereka mendapat pekerjaan baru. Itu mau dikatakan oleh Allah kepada umat Israel. Kita juga hari ini disuruh di masa-masa sulit ini, apa yang ada, apa yang kita miliki, potensi apa yang ada kita, mari kita mencoba turut bagian dari gereja ini, memberikan kemerdekaan bagi siapapun. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami, Juru Selamat kami, terima kasih kemuliaan agung nama-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh bersukacita menikmati firman-Mu, kebaikan-Mu, di mana kami sudah dimerdekakan Tuhan, maka Tuhan mengutus kami untuk memerdekakan orang lain. Saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara kami terkasih yang boleh mengalami kesusahan karena COVID ini. Kami tidak berdaya dengan uang. Tetapi minimal kami menguatkan mereka dengan kata-kata firman Tuhan. Kami tidak memiliki apa daya kami. Tetapi kami minimal boleh mendoakan saudara-saudara kami yang sedang kesusahan. Di dalam masa-masa yang sulit ini berbulan-bulan sudah ada yang berhenti bekerja. Yang miskin tambah miskin. Bahkan yang kaya mengalami kesusahan karena usahanya sudah berhenti. Tidak ada lagi modal untuk melakukan usaha. Oleh karena itu Tuhan, kami ingat terus kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami boleh berdaya dan mampu untuk memerdekakan orang lain.
Kami tidak menghadapi lagi adanya perbudakan seperti teks ini. Tapi banyak orang yang masih diperbudak karena keinginan dagingnya, karena dosa-dosanya. Mereka masih diperbudak. Kami yang sudah merdeka dari perbudakan itu, Tuhan utus untuk memerdekakan mereka, untuk melepaskan mereka dari perbudakan itu. Tuhan kuatkan kami supaya kami tetap mempertahankan kemerdekaan kami ini. Tuhan ingatkan kami juga supaya kami mengisi kemerdekaan ini. Apa hal kecil pun yang boleh berguna bagi bangsa ini. Minimal sumbangan kami pada bangsa Indonesia pada ulang tahun 75 ini. Minimal kami memakai masker di tempat umum. Sebenarnya itu hak kami, tapi minimal kami memakai masker di tempat umum. Minimal kami menaati protokol kesehatan yang ditentukan di dalam setiap perkumpulan, perkantoran, pekerjaan maupun di ibadah-ibadah. Terima kasih Tuhan, kami boleh pulang bersuka cita karena kami sudah merdeka. Maka merdekakan kami. Kami berdoa secara khusus buat acara pada minggu yang akan datang, di mana pengukuhan Pendeta Jojor Boru Pardede dan juga pemberangkatan Pendeta Evander Luban Tobing dalam pelayanan di HKBP Perumnas Klender. Berkatilah acara minggu yang akan datang, supaya setiap pelayan-pelayanmu bersukacita dan seluruh jemaatmu juga bersukacita. Berkati Tuhan yang memimpin acara itu. Berkati seluruh majelis gereja HKBP Kebayoran Lama dengan penuh kasih memberangkatkan Pendeta Tobing dan penuh kasih menerima Pendeta Jojor Boru Pardede. Berkati seluruh tim dalam ibadah hari ini, dari pemain musik, song leader, secara khusus dalam liturgis kami, persembahan, ketertiban, seluruhnya kami serahkan, dan slider, operator, sound system kami, satpam, koster, dan seluruh yang terlibat di dalam ibadah hari ini, urapi. Kami boleh menutup ibadah ini di dalam sukacita dari Tuhan. Kuatkan kami yang sudah merdeka ini, boleh kuat memerdekakan orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tutup ibadah kita berikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 dari ayat 1. Ingatlah nama Yesus, Kau yang susah dan sedih.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Tuhan.